Dika. Hana menggeleng tidak menyetujui ucapan Dika. Katakan Hana. Perintah Dika dengan tegas. Katakan apa kau telah menyesal menduakanku waktu itu? Tanya Dika lagi. Hana menggelengkan kepalanya. Sudah aku duga jika kau tidak akan pernah menyesal dengan perselingkuhanmu itu. Geram Dika. Tangannya terlihat terkepal erat di bawah meja. Pun rahangnya yang terlihat sudah mengeras saat mengingat perselingkuhan Hana beberapa tahun lalu. Aku tidak menyesal karena aku tidak melakukannya. Ucap Hana dengan kepala tertunduk. Apa maksudmu? Tanya Dika. Wajah dinginnya berubah terkejut. Hana mengangkat wajahnya hingga kini Dika dapat melihat wajah cantiknya yang sudah berubah sendu. Selama ini aku tidak pernah menduakanmu, Dika. Lirih Hana. Perselingkuhanku waktu itu hanyalah sebuah sandiwara. Lanjut Hana kemudian. Apa? Jelaskan apa maksud ucapanmu Hana? Tekan Dika. Maafkan aku, Dika. Lirih Hana. Satu tetes air mata mulai jatuh membasahi pipinya. Maafkan aku karena aku begitu bodoh terhasut dengan ucapan orang lain dan mengambil kesimpulan dengan cepat tanpa berpikir hingga mengambil tindakan bodoh dengan pura-pura menduakanmu. Selama ini sekalipun aku tidak pernah menduakanmu, Dika. Aku melakukan itu semua karena keadaanku yang juga begitu rapuh saat itu. Jelas Hana. Dek. Jantung Dika berdetak lebih cepat setelah mendengar ucapan Hana yang mengatakan dengan yakin jika ia tidak pernah menduakan dirinya. Jadi perselingkuhanmu itu adalah pura-pura? Tanya Dika. Hana menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kenapa kau melakukannya, Hana? Tanya Dika merasa berang. Keadaan yang memaksaku melakukannya, Dika. Aku begitu rapuh dengan keadaan yang menimpaku waktu itu. Bulir-bulir air mata semakin berjatuhan membasahi kedua pipi Hana saat mengingat masa lalunya yang suram. Aku begitu rapuh dan hancur saat hari di mana aku mendapatkan gelar sarjanaku dan aku mendapatkan kejutan yang begitu luar biasa dari kedua orang tuaku. Bukan kejutan yang menyenangkan seperti apa yang ada di dalam pemikiranmu. Bukanlah kejutan sebuah perayaan atas kesuksesanku. Tapi kejutan yang benar-benar membuat aku terkejut hingga aku meminta agar itu semua hanyalah sebuah mimpi. Hana mulai menangis dengan terisak. Kau tahu, di saat aku pulang dari perayaan atas kelulusanku waktu itu bersamamu dan kedua sahabatku, aku mendapatkan sebuah kejutan jika papa telah menduakan mama. Selama ini aku begitu bodoh menganggap keadaan keluargaku baik-baik saja. Aku pikir kepergian kedua orang tuaku yang sering meninggalkanku hanyalah untuk menemani nenekku yang tinggal sendiri. Namun ternyata aku salah. Mereka sering meninggalkanku di rumah karena mereka tidak ingin aku mendengarkan pertengkaran mereka akibat perselingkuhan papa. Hari itu, papa memutuskan untuk meninggalkan aku dan juga mama. Perjuangan mama selama ini yang tidak pernah aku ketahui untuk mempertahankan keutuhan keluarga kami akhirnya berujung sia-sia. Setelah hari itu mama begitu hancur setelah kepergian papa. Begitu sulit hari yang aku dan mama lalui setelah perpisahan mama dan papa. Mama sangat hancur, begitupun dengan aku. Hana pun menceritakan mengapa waktu itu ia sering mengabaikan pesan yang dikirimkan Dika bahkan bersembunyi jika Dika datang ke rumahnya karena tidak ingin Dika mengetahui keadaannya yang tengah hancur. Di tengah permasalahanku waktu itu, Lisa datang memberitahukan sebuah informasi yang tidak pernah aku duga selama ini jika kau bukanlah pria dari kalangan biasa seperti yang aku bayangkan. Kau adalah pria yang berasal dari keluarga yang begitu terhormat. Sangat berbeda dengan keluargaku yang hanya kalangan biasa dan sudah hancur. Lanjut Hana kemudian. Dika terdiam dengan wajah begitu terkejut setelah mendengarkan penjelasan Hana yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kenapa kau tidak menceritakan permasalahanmu kepadaku dan lebih memilih mendengarkan ucapan orang lain? Tanya Dika. Hana menarik nafas berat. Aku tidak ingin karena permasalahan keluargaku waktu itu membuatmu kefikiran dan menghambat niatmu yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Lagi pula aku tidak sepercaya diri itu untuk mengungkapkan permasalahan keluargaku.
Sama sepertimu yang tidak pernah menceritakan siapa keluargamu sebenarnya. Ucap Hana dengan tersenyum miris. Dika tertegun. Ia tatap wajah Hana yang terlihat sendu serta menahan air mata saat ini. Kau tahu alasan apa yang membuatku tidak ingin menceritakan siapa keluargaku yang sebenarnya? Tanya Dika. Hana menggeleng. Hal seperti inilah yang aku takutkan. Kau merasa kecil berada di sisiku saat kau sudah mengetahuinya. Ucap Dika dengan tegas. Kau benar. Aku benar-benar merasa kecil berada di sampingmu waktu itu. Aku merasa tidak pantas menjadi kekasihmu bahkan menjadi istrimu saat ini. Aku sadar diri siapa aku dan histori keluargaku dan siapa dirimu. Apa kau berpikir jika keluargaku akan malu jika kau menjadi istriku? Tebak Dika yang sudah mengetahui bagaimana jalan pemikiran Hana. Hana mengangguk. Hembusan nafas Dika terdengar kasar. Apa saja yang Lisa katakan kepadamu? Tanya Dika. Hana diam dengan kepala tertunduk. Melihat itu Dika sudah dapat menebak salah satu alasan tidak percaya diri Hana dilibatkan oleh ucapan Lisa. Kenapa kau selalu mengambil kesimpulan tanpa mencari kebenarannya lebih dulu? Apa kau pikir dengan kau berpura-pura selingkuh akan membuatku bisa melepaskanmu dari ingatanku begitu saja? Apa kau pikir begitu mudah bagiku menghilangkan rasa sakitku akibat pengkhianatanmu waktu itu? Tanya Dika dengan tatapan tajam. Coba katakan apa yang ada di pikiranmu hingga kau bersikap bodoh seperti itu? Kenapa selama ini begitu sulit bagimu untuk percaya padaku, Hana? Cecar Dika. Aku melakukannya karena aku ingin kau melupakan aku. Aku ingin kau bisa fokus melanjutkan pendidikanmu tanpa terhalang dengan permasalahan keluargaku yang hancur. Aku benar-benar merasa tidak pantas berada di sisimu karena pada akhirnya aku hanya akan menjadi aib untuk keluargamu kelak. Namun harus kau ketahui, aku sungguh terluka dengan kepura-puraan ini. Jawab Hana dengan berderai air mata. Tapi apa yang kau inginkan tidak sepenuhnya menjadi kenyataan, Hana. Ucap Dika sedikit keras. Dika pun bangkit dari duduknya setelah melepaskan tatapannya dari mata Hana. Kau ingin kemana? Hana menahan tangan Dika yang hendak menjauh darinya. Lepaskan aku. Dan berpikirlah apa yang aku alami selama ini setelah pengkhianatanmu waktu itu. Di sini bukan hanya kau yang terluka karena perpisahan kita. Dan harus kau ingat, saat ini aku benar-benar kecewa kepadamu. Lanjutkanlah pemikiranmu yang begitu mudah termakan ucapan orang lain tanpa mempercayai jika aku benar-benar mencintaimu dan akan memperjuangkanmu untuk hidup dan matiku. Ucap Dika lalu melepaskan dengan kasar tangan Hana. Dika tunggu. Hana berupaya menghentikan langkah Dika namun Dika semakin mempercepat langkahnya hingga keluar dari dalam kamar. William dan Gary yang sejak tadi menunggu di luar kamar nampak terkejut melihat Dika keluar dari dalam kamar dengan wajah tidak bersahabat. Dika, kau ingin kemana? Tanya Gary menahan pergelangan tangan Dika. Jangan menghalangiku. Bentak Dika lalu menghempaskan kasar tangan Gary. Ada apa ini? Tanya William menatap punggung Dika yang semakin menjauh darinya. Aku juga tidak tahu. Jelas-jelas sejak tadi aku bersamamu. Balas Gary tanpa mengalihkan tatapannya dari Dika. Gary. Ucap William saat mengingat Hana yang masih berada di dalam kamar. Apalagi? Cetus Gary. Hana. Ucap William lalu masuk begitu saja ke dalam kamar. Paham maksud ucapan William, Gary pun segera melangkah masuk ke dalam kamar mengikuti William. Hana. William dan Gary nampak begitu panik melihat Hana yang terduduk di lantai sambil memegang perutnya. Hana. Ada apa denganmu? Raut wajah Gary berubah cemas melihat Hana yang tengah menahan sakit. Hana menggelengkan kepalanya seraya menangis. Dika. Dika pergi. Dia marah kepadaku. Lirih Hana. William dan Gary tidak memperdulikan dulu ucapan Hana. Mereka lebih memilih membantu Hana untuk berdiri lalu menuntunnya duduk di atas sofa. Setelahnya William pun berjalan ke arah meja untuk mengambil air putih untuk Hana. Ayo diminum dulu.
ucap William. Hana mengangguk lalu meneguk sedikit air yang diberikan William. Hiks. Bulir-bulir air mata semakin berjatuhan membasahi kedua pipi Hana. William dan Gary saling pandang lalu menghela nafas panjang. Hana, sebenarnya ada apa ini? Kenapa Dika pergi begitu saja? Tanya Gary. Dika. Dia marah kepadaku, Gary. Dia marah setelah aku menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ucap Hana. Hana. Gary menatap iba pada Hana yang terus menangis. Aku rasa Dika bukan marah kepadamu. Mungkin saat ini dia hanya kecewa atas apa yang terjadi sebenarnya di dalam hubungan kalian. Tutur Gary. Hana mengangguk. Dia berhak marah dan dia juga berhak kecewa kepadaku. Hana menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tak lama tangannya pun turun mengelus perutnya yang kembali terasa sakit. Sudahlah. Jangan banyak berpikir. Biarkan Dika menenangkan dirinya lebih dulu. Aku yakin Dika hanya terkejut dengan apa yang terjadi. Dan ingatlah saat ini ada hal yang harus kau jaga. Tutur Gary. Tapi bagaimana jika dia tidak mau memaafkanku, Gary? Hana semakin takut dengan pemikirannya. Tidak akan. Dia pasti akan memaafkanmu. Ucap Gary dengan yakin. Hana tak lagi menjawab ucapan Gary dan lebih memilih diam sambil mengelus perutnya. Apa kau sudah memberikan hadiah untuk Dika? Tanya William saat Hana sudah mulai tenang. Hana menggeleng lemah. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memberikannya. Lirih Hana. Sudahlah. Kau masih memiliki banyak waktu untuk memberikannya. Ucap Gary. Hana mengangguk saja tanpa bersuara. Lebih baik sekarang kita pergi ke rumah orang tua Dika karena acara perayaan ulang tahun Dika akan dilanjutkan di sana. Ucap William. Apa kau yakin Dika akan datang ke rumah orang tuanya? Tanya Gary. William mengangguk. Dia pasti datang walau hatinya sangat hancur saat ini. Kau tahu jelas bukan Dika seperti apa. Tidak mungkin dia mau mengecewakan Tante Puspa yang telah bersusah payah menyiapkan acara ulang tahunnya. Jelas William. Gary mengangguk paham. Kemudian mereka pun membantu Hana untuk kembali bangkit. Apa kau bisa berjalan sendiri? Tanya Gary. Aku bisa melakukannya. Balas Hana lalu berjalan lebih dulu dengan kepala tertunduk. Will, kau ini sungguh keterlaluan. Gary memukul pundak William saat Hana sudah melangkah jauh dari mereka. Keterlaluan bagaimana? William yang merasa tidak terima pun membalas pukulan Gary. Apa kau tidak sadar ucapanmu tadi kembali membuat Hana bersedih? Kau mengatakan jika Dika tidak mungkin mau mengecewakan Tante Puspa. Sedangkan saat ini Dika mengecewakan Hana yang sudah susah payah menyiapkan perayaan ulang tahun untuknya. Bahkan kau lihat itu, Dika belum menyentuh kuenya sama sekali. Cecar Gary. William menggaruk keningnya yang tak gatal. Maaf aku tidak sadar jika ucapanku mungkin menyakiti Hana. Sesal William. Gary kembali memukul pundak William lebih keras. Kau ini selalu saja. Cetus Gary lalu berjalan menyusul langkah Hana tanpa memperdulikan William yang kini tengah meringis kesakitan akibat pukulannya. Apa tadi dia memukulku menggunakan tenaga dalam? Geram William lalu berjalan menyusul langkah Gary sambil menahan sakit di pundaknya. 1 minggu telah berlalu sejak terungkapnya perselingkuhan pura-pura Hana oleh Dika. Dan semenjak hari itu pula sikap Dika semakin dingin kepada Hana. Rasa kecewanya yang terlalu dalam pada Hana membuat Dika kembali berubah menjadi pria yang tidak mudah tersentuh. Berulang kali Gary dan William berupaya menjelaskan pada Dika permasalahan yang terjadi, namun Dika bagaikan batu yang tidak ingin mendengar masukan dari kedua sahabatnya. Sikap Dika benar-benar kembali pada awal perjumpaan mereka setelah 6 tahun tidak berjumpa. Bahkan Dika tak lagi mengantarkan Hana pergi bekerja dan membiarkan Hana berangkat bekerja membawa mobilnya sendiri. Namun di balik itu semua, Dika tetap menjadi suami yang menghargai Hana. Setiap sarapan dan makanan yang dibuatkan Hana selalu ia makan walau tanpa ada pembicaraan di dalamnya.
Pagi itu, Dika kembali terjaga karena mendengar suara Hana yang tengah muntah di dalam kamar mandi. Dika menghela nafas panjang. Egonya yang terlalu tinggi dan rasa kecewanya yang terlalu besar membuatnya sulit untuk beranjak untuk menghampiri Hana dan mempertanyakan ada apa dengan istrinya itu. Dika bahkan tidak menyadari perubahan yang dialami Hana beberapa hari belakangan ini. Ceklek. Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat perhatian Dika teralihkan ke sumber suara. Dari atas ranjang Dika menatap Hana yang kini tengah memijit kepalanya. Wajah Hana nampak pucat seolah tak teraliri darah di sana. Apa dia sakit? Batin Dika bertanya. Dika pun turun dari ranjang lalu melangkah menuju kamar mandi. Dika, maaf, pagi ini sepertinya aku tidak bisa membuatkan sarapan untukmu. Ucap Hana saat berpapasan dengan Dika. Dika tak menghiraukan ucapan Hana dan lebih memilih melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Hana mengelus dadanya yang terasa sakit. Sabarlah Hana. Gumamnya dengan tersenyum miris. Dokter Hana, apa Anda baik-baik saja? Wajah Fitri nampak cemas menatap Hana yang terlihat lesu dengan wajah sedikit pucat setelah keluar dari kamar pasiennya. Hana menggelengkan kepalanya. Saya tidak apa-apa. Balasnya mencoba tersenyum. Dokter sedang tidak baik-baik saja. Lihatlah wajah dokter sangat pucat. Ucap Fitri sedikit keras. Arka yang kebetulan sedang melintas pun menghentikan langkahnya sejenak saat mendengar ucapan Fitri. Kakinya pun kemudian melangkah ke arah Hana dan Fitri yang kini masih berdiri di depan kamar rawat. Hana, apa kau baik-baik saja? Arka menatap wajah Hana lalu turun menatap perut Hana yang masih datar. Aku tidak apa-apa, Kak. Balas Hana. Arka menggelengkan kepalanya. Ayo ikut aku. Ucapnya lalu menarik tangan Hana. Kak, Arka ingin membawaku kemana? Hana mencoba melepaskan genggaman tangan Arka. Aku akan membawamu ke ruangan dokter kandungan untuk meminta obat atas kondisimu saat ini. Ucap Arka sambil terus melangkah.